Yang kedua, waktu kita diuji, kita harus melihat dan percaya pada janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, waktu penderitaan atau kesukaran itu datang, kita rasa rapuh, kita rasa sendirian, tidak kuat. Tuhan sudah berjanji di dalam firman-Nya. Misalkan 1 Korintus 10 ayat 13. Di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang berikut lihat yang saya garis bawahi. Pada waktu kamu dicobai, saya kasih itu dalam tanda petik uji, itu bukan dari firman saya yang kasih. Apabila kamu diuji, Ia akan memberikan kekuatan kepadamu, memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan? Firman Tuhan telah memberitakannya kepada kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka kita tarik satu penerapan dalam diri kita. Waktu mengalami kesulitan, Allah ada bekerja di balik penderitaan itu. Ini janji firman Tuhan. Itu sebabnya orang tidak pernah mundur dari Tuhan hanya karena ada masalah-masalah hidup. Saya bilang kecil. Masalah-masalah kecil. Orang tidak lalu menjauh dari Tuhan. Karena apa? Janji firman Tuhan menyertai dia. Mari kita tekun belajar firman Tuhan, supaya apabila kita ada dalam kondisi-kondisi seperti ini, firman Tuhan itu menguatkan kita. Yang berikut, tidak hanya kita melihat dan percaya pada janji Tuhan, tapi kita harus mengasihi Tuhan. Waktu kita dalam tekanan masalah hidup, mengasihi Tuhan bukan hanya tetap di dalam Tuhan, tapi tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya melakukan perintahnya. Ya. Coba kita melihat ayat 12b terjemahan baru di sana. Ayat 12b pembacaan kita terjemahan baru. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Ada kata-kata kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berarti penderitaan yang kita alami itu, apakah membuat kita tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Yakobus tidak menggunakan kata taat kepada dia. Jadi misalkan saya ganti ayat-ayat ini dengan kata taat, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang taat kepada dia. Tidak. Yakobus tidak menggunakan kata taat, tapi dia menggunakan kata bagi mereka yang mengasihi dia. Sebab apa? Orang bisa taat tanpa mengasihi. Siapa di sini pernah kena tilang dari polisi? Yang pernah kena tilang? Son pakai helm, surat-surat son ada, motor harus ditahan 100.000 atau 250. Waktu kita taat dan kasih itu uang, saya tanya siapa yang mengasihi itu polisi yang terima itu doi? Siapa yang mengasihi itu polisi waktu terima itu doi? Kita kasih itu uang pasti kotong dengan mengomel. Ini menunjukkan bahwa orang bisa taat tanpa mengasihi. Tapi kalau untuk orang yang mengasihi, dia pasti taat untuk melakukan sesuatu. Sama seperti Allah mengasihi kita, Yesus Kristus mengasihi kita, maka dia taat sampai mati. Kasih membuat dia taat kepada perintah Bapa. Karena itu Bapak Mama, tidak
kita mengasihi Tuhan tanpa kita tidak taat kepada Dia. Orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti akan taat kepada Dia. Tapi orang yang taat, hari Minggu datang gereja taat, belum tentu dia datang karena dia mengasihi Tuhan. Belum tentu. Kita ada program majelis baru. Setiap hari Minggu, siapa yang sudah datang gereja, majelis rayon, catat memang keluar langsung pergi perkunjungan. Bisa sampaikan khotbah yang ada. Lalu doakan, mungkin sakit. Atau mengalami kesulitan-kesulitan yang lain. Jangan sampai kita lakukan program ini minggu depan gereja full. Tapi full bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi full karena pemalas majelis datang atau berkunjungan sampai kita terus. Full bukan karena beta mengasihi Tuhan, full supaya minggu depan jangan datang perkunjungan beta lain. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap mengasihi Tuhan akan membawa kita kepada ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Kembali pada konteks ini, apabila kita mengalami penderitaan, kita mau tetap bersekutu dengan Tuhan karena kita tahu bahwa karena kasih-Nya saya mengalami ini. Kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita mau tetap mengasihi Dia. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau membawa pikiran kita untuk memahami ujian ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ujian itu hanya datang melalui penderitaan, melalui kesukaran hidup. Tapi tahukah kita bahwa kesehatan yang full datang dari Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Waktu orang sakit, waktu kita sakit, kita pun pikiran ke dokter. Betul ke sana? Sampai di dokter lalu kau tunggu sembuh, ini pikiran lari pi mana lagi? Pi Tuhan. Betul toh? Kau akan berdoa dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana waktu kita sehat? Apakah pikiran kita ini berlalu berpikir bahwa Tuhan kasih saya sehat, ini sebenarnya Tuhan punya tujuan. Saya harus mempermuliakan Dia dengan tubuh yang sehat ini. Tapi banyak kita tidak berpikir bahwa waktu Tuhan kasih kita tubuh sehat sebagai satu ujian bagi saya untuk mengasihi Dia. Untuk tetap mengasihi Dia, bukan hanya sakit. Saudara, Tuhan tidak hanya menguji kita dengan kekurangan yang kita alami, tapi Tuhan juga menguji kita pada waktu kita mengalami kelimpahan. Waktu kita mengalami kekurangan, kita selalu berdoa dengan Tuhan. Tapi waktu kita ada di dalam kelimpahan, biasa kita lupa Tuhan. Amin kok? Lupa Tuhan untuk hal ini. Kita diberikan tanggung jawab dalam rangka ucapan syukur gereja kita ini, pentabisan gereja kita ini. Sekarang Tuhan ada mau uji kita. Ya, ada orang yang sekarang bilang, aduh sekarang ini undangan pun banyak lain. Ini minggu saya sudah lapar lembar. Kalau dia undangan besar, saya besok pikir. Tapi undangan besar yang sisip kertas potong di dalam itu, aduh. Tapi untuk hal itu kertas potong itu mau ada tidak ada, kita tunaikan tanggung jawab kita. Betul kok? Mau ada sonde ada masalah ini toh pun acara. Ini Bapak Ani pun acara. Ini
anak-anak pun acara, tapi berurusan dengan urusan pekerjaan Tuhan. Tahu in majelis dong ini bikin kegiatan apa lah ini? Saya mau memberikan satu kesimpulan. Tuhan sedang menguji kita. Sejauh mana kita mengasihi Dia. Bukan mau omong tentang berapa banyak nilai yang kita lakukan. Tapi justru dalam keadaan tidak ada lalu kita mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saya mau bilang bahwa engkau berbahagia. Engkau bersukacita karena itu. Kan kita tetap bertahan dan kita mau mengasihi Dia. Dalam kondisi kita yang sangat-sangat pas-pasan. Kita mau mengasihi Dia. Kita tidak bisa omong mengasihi Tuhan hanya di mulut ini tanpa perbuatan yang kita lakukan. Nas pembimbing kita tadi 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan apa? Kita baca sama-sama ayat ini. Marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Waktu kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita hanya sebatas mulut kita. Uang kita tidak tergerak. Dompet kita tidak bergerak. Kita sedang tidak mengasihi Dia. Kita tidak mau buat apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Kita sedang tidak mengasihi Dia. Sebab bukti orang mengasihi Dia, dia mau berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang berapa nilai yang kita mau beri, tapi apa yang kita mau buat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Seringkali kita membandingkan jumlah uang atau apa yang kita berikan. Tapi yang paling kecil, sangat sederhana saja kita tidak mau, misalkan tenaga. Tenaga saja kita tidak mau beri. Apakah itu bukti kita mengasihi Tuhan? Banyak di antara kita hanya pada perkataan atau dengan lidah. Tapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi harus dengan perbuatan, dan perbuatan itu harus di dalam kebenaran. Yang kedua, selain ujian, yang kedua kita akan belajar tentang pencobaan. Tapi itu akan disambung di minggu depan.